Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu baik ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang organ pernapasan pada manusia. Setiap manusia harus bernapas. Jika tidak, ia tidak bisa hidup lagi. Mengapa demikian? Karena saat bernafas, manusia menghirup oksigen. Nah, oksigen ini sangat dibutuhkan oleh manusia untuk proses metabolisme tubuh, di mana pada proses ini manusia akan mengubah zat makanan menjadi energi yang ia butuhkan untuk aktivitas sehari-hari. Organ pernapasan manusia terdiri dari hidung, faring, tenggorokan dan cabang tenggorokan, paru-paru, dan diafragma. Marilah kita pelajari satu persatu. Hidung merupakan tempat keluar masuknya udara. Hidung sangat penting bagi sistem pernapasan kita. Tanpa hidung, kita tidak dapat menghirup dan menghembuskan napas dengan baik. Pada bagian hidung terdapat rambut-rambut halus yang akan menyaring kotoran dari luar. Udara yang masuk melalui hidung akan melanjutkan perjalanan ke faring. Faring merupakan hulu kerongkongan yang merupakan percabangan dua saluran. Di faring inilah udara bertemu dengan makanan dan minuman. Udara akan diteruskan ke tenggorokan dan melewati pipa saluran udara yang bercabang menjadi dua. Percabangan itulah yang disebut sebagai bronkus. Pada persimpangan tersebut terdapat sensor batuk. Itulah sebabnya jika kita tersedak, secara spontan kita akan batuk. Hal ini untuk menghindari masuknya benda-benda asing ke dalam paru-paru, misalnya makanan ya, atau bakteri-bakteri yang berbahaya. Semua udara yang kita hirup akan masuk ke dalam paru-paru. Tanpa paru-paru, kita tidak mungkin bisa bernapas. Paru-paru terletak di rongga dada tubuh. Manusia mempunyai dua paru-paru, yaitu paru-paru bagian kanan dan kiri. Paru-paru terdiri atas satuan kecil yang dinamakan alveolus. Dalam alveolus akan terjadi pertukaran udara antara oksigen yang kita hirup dengan karbon dioksida. Oksigen akan diedarkan ke seluruh tubuh, sementara karbon dioksida dikeluarkan lewat hembusan nafas. Organ pernapasan lainnya adalah diafragma. Antara rongga dada dan rongga perut kita terdapat sekat pembatas berupa otot yang disebut diafragma. Ketika menarik napas, diafragma ini akan menekan ke bagian bawah tubuh, sehingga paru-paru mengembang dan udara dari luar bisa masuk. Ketika kita membuang napas, maka diafragma akan melengkung dan menekan ke bagian atas tubuh sehingga udara di dalam paru-paru keluar. Nah, sekarang yang perlu kita tahu adalah bagaimana mekanisme pernapasan manusia. Mekanisme pernapasan manusia dibagi menjadi 3 tahap ya. Yang pertama, tahap menarik nafas. Saat menarik nafas, otot diafragma mengalami kontraksi dan paru-paru mengembang. Udara masuk melalui hidung dan menuju paru-paru. Kotoran akan disaring saat melewati hidung, trakea, dan bronkus. Tahap yang kedua adalah tahap pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Di dalam alveoli terjadi pertukaran antara gas oksigen yang didapatkan dari luar tubuh dengan gas karbon dioksida yang terdapat di dalam darah. Tahap yang ketiga yaitu tahap membuang nafas.
Setelah terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di dalam alveoli, nafas akan dihembuskan. Otot diafragma akan relaksasi. Paru-paru mengempis dan gas karbon dioksida dikeluarkan melalui mulut atau hidung. Nah, ada satu lagi nih yang perlu kita tahu dan kita pelajari, yaitu tentang gangguan pernapasan pada manusia. Pernahkah hidung kalian terasa tersumbat dan sulit bernapas menggunakan hidung? Tentu rasanya sangat tidak nyaman ya. Sebenarnya hidung tersumbat hanyalah salah satu bentuk gangguan sistem pernapasan pada manusia. Jika salah satu bagian dari organ pernapasan bermasalah, secara otomatis sistem pernapasan pun akan terganggu. Berikut beberapa gangguan pernapasan yang biasa terjadi pada manusia. Yang pertama, flu atau influenza. Penyakit influenza ini disebabkan oleh virus dan mudah sekali menular. Penularannya bisa melalui kontak langsung atau melalui cairan yang dikeluarkan dari penderita saat batuk atau bersin. Saat flu, hidung kita dipenuhi lendir sehingga mengganggu pernafasan. Yang kedua, asma. Asma merupakan akibat dari penyempitan saluran nafas. Sesak nafas menjadi tanda awal dari penyakit ini. Biasanya pada penyakit ini sesak nafas dibarengi oleh mengik yang merupakan suara khas bernada tinggi saat pasien mengeluarkan nafas. Penyakit pernapasan yang lainnya adalah bronkitis. Bronkitis adalah peradangan yang terjadi pada bronkus atau saluran udara dari dan ke paru-paru. Pada umumnya, bronkitis dicirikan dengan batuk berdahak yang kadang dahaknya bisa berubah warna. Penyakit yang lainnya adalah tuberkulosis atau yang biasa disebut TBC. TBC adalah penyakit paru-paru yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini tidak hanya menyerang paru-paru, tetapi juga bisa menyebar ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, sistem syaraf pusat, dan ginjal. Bakteri menyebar di udara melalui percikan dahak atau cairan dari saluran pernapasan penderita, misalnya saat batuk atau bersin. Jadi, kita perlu berhati-hati agar tidak tertular penyakit ini dari orang lain yang menderita TBC. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang organ pernapasan manusia. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dadah, sampai jumpa lagi.